warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nisrina Qurratu Ain. Aku dari PAI 3E. Di video kali ini aku mau ngejelasin apa aja sih langkah-langkah dari 3 metode pembelajaran. Yaitu yang pertama ada metode pembelajaran problem based learning, yang kedua yaitu project based learning, dan yang ketiga yaitu quantum teaching. Oke, langsung saja ke metode yang pertama yaitu problem based learning. Cekidot. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, di sini aku mau nyampaikan sedikit pengertian dari metode pembelajaran problem based learning. Nah, jadi problem based learning ini itu adalah metode pembelajaran yang dipicu oleh suatu kasus atau suatu permasalahan yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok. Nah, agar mendapatkan suatu solusi, terus dapat berpikir analitis dan kritis, terus mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai. Oke, langsung ke langkah yang pertama dalam metode pembelajaran problem based learning, yaitu orientasi siswa pada masalah. Jadi pada tahap ini guru itu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan apa aja yang dibutuhin, serta memotivasi siswa untuk aktif dalam menyelesaikan masalah yang sudah dipilih. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi pada tahap ini guru itu membantu siswa untuk mendefinisikan serta mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah mereka pilih, atau yang sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Selanjutnya di langkah yang ketiga yaitu ada membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Jadi pada tahap ini guru itu berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi dan melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta solusi dari pemecahan masalah yang sudah dipilih sebelumnya. Oke, masuk ke langkah yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil dari diskusi atau hasil riset kelompok mereka masing-masing. Nah, laporan ini itu bisa berbentuk laporan tertulis, laporan video, atau model-model laporan lainnya yang sesuai dengan hasil dari diskusi mereka. Nah, langkah terakhir dari pelaksanaan problem based learning yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dalam tahap ini guru pun harus membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses-proses pemecahan masalah yang sudah mereka lakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Oke guys, mari kita move on ke modul pembelajaran yang kedua yaitu project based learning. Nah, project based learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran yang menitikberatkan proses belajar dan memiliki hasil akhir berupa produk, yang artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Nah, itulah mengapa kesuksesan pada pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Pada project based learning terdapat 6 proses dalam tahap pembelajaran. Yang pertama, mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu menyusun rencana proyek. Yang ketiga, membuat jadwal. Yang keempat, memonitor pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang kelima yaitu menguji dan memberikan penilaian atas proyek yang dibuat. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi
di sini aku bakal ngasih dua contoh ya untuk penerapan project based learning di sekolah, yaitu dengan memberikan proyek kepada siswa yang melibatkan penelitian dan pemecahan masalah. Nah, misalnya dalam pembelajaran IPA ya, siswa dapat diminta untuk melakukan proyek eksperimen tentang pertumbuhan tanaman. Mereka harus merencanakan dan melaksanakan percobaan, mengamati pertumbuhan tanaman, dan menganalisis hasilnya. Nah, proyek ini memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan penelitian, berpikir kritis, dan presentasi. Nah, contoh yang kedua dalam penerapan project based learning di sekolah yaitu small group discussion. Nah, di sini guru dapat membagi siswa menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan topik atau masalah tertentu ya. Misalnya, dalam pembelajaran sejarah, guru dapat memberikan topik tertentu pada setiap kelompok untuk dipelajari secara mendalam. Nah, setiap kelompok kemudian berdiskusi tentang topik mereka, berbagi pengetahuan, menganalisis informasi, dan menyusun kesimpulan. Nah, dari diskusi kelompok kecil ini mendorong partisipasi aktif siswa, komunikasi interpersonal, pemahaman mendalam, dan kolaborasi. Nah, dari penjelasan tentang langkah-langkah dan juga contoh model pembelajaran problem based learning juga memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama pembelajaran kontekstual, yang kedua itu keterlibatan siswa, yang ketiga keterampilan pengembangan, terus pemahaman yang lebih mendalam, kolaborasi, dan persiapan karir, serta motivasi untuk belajar mandiri. Oke semuanya, akhirnya kita masuk ke metode pembelajaran yang ketiga, yaitu metode quantum teaching. Nah, quantum teaching adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai metode pembelajaran dan teknik pengajaran untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan dinamis. Nah, metode ini mencangkup beberapa aspek seperti komunikasi aktif antara guru dan siswa, pembelajaran kolaboratif, pemanfaatan teknologi, pemahaman pendalaman materi, serta pemberian tanggung jawab kepada siswa dalam proses pembelajaran mereka. Nah, metode ini juga bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih berpusat pada siswa atau student center dan mendukung pemahaman yang mendalam. Nah, di sini aku bakal kasih contoh penerapan pembelajaran metode quantum teaching di kelas. Di sini aku pakai contoh pelajaran PAI dengan tema akhlak ya. Ada 7 langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu pembuatan konteks. Nah, guru dapat memulai dengan membuat konteks pembelajaran yang relevan. Misalnya, dengan menyampaikan cerita singkat atau dilema etika yang berkaitan dengan akhlak. Kemudian, langkah yang kedua yaitu diskusi kelompok. Nah, siswa kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diminta untuk berdiskusi tentang dilema atau situasi yang diberikan. Nah, mereka harus memikirkan solusi atau tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Nah, yang ketiga langkahnya yaitu setelah diskusi kelompok, setiap kelompok itu wajib mempresentasikan hasil diskusinya kepada seluruh kelas. Nah, ini memungkinkan berbagi pemikiran dan pandangan dari berbagai siswa dari setiap siswa gitu. Nah, langkah yang keempat yaitu debat etika. Nah, guru dapat mengadakan debat etika di mana siswa berperan sebagai tokoh yang berbeda dengan pandangan yang berbeda mengenai masalah akhlak yang diperdebatkan. Nah, ini mendorong siswa untuk memahami berbagai perspektif gitu. Nah, yang kelima yaitu refleksi pribadi.
ya atau evaluasi pribadi gitu. Siswa diminta untuk merenungkan pelajaran yang mereka pelajari dan bagaimana hal itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, mereka itu bisa menulis jurnal atau berbicara tentang evaluasi diri mereka. Yang keenam yaitu penggunaan sumber daya yang tepat. Nah, guru dapat memanfaatkan sumber daya tambahan seperti video, kutipan dari hadis-hadis gitu ya, atau kisah-kisah dari sejarah Islam yang relevan dengan tema akhlak tersebut. Yang ketujuh yaitu evaluasi dan diskusi. Nah, pada tahap ini guru dapat mengadakan diskusi akhir dengan siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang akhlak dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pengajaran ini metode quantum teaching memberikan pembelajaran yang kolaboratif, pemahaman mendalam, dan penerapan konsep yang dalam konteks nyata gitu ya, yang sangat relevan ketika mengajar tema akhlak dalam pembelajaran PAI. Oh iya, langkah-langkah yang aku jelasin tadi itu yang aku terapin waktu aku dan kelompokku observasi di SDN Kondang Jaya 3 dengan metode quantum teaching yaitu student center. Video aku lagi jelasin.